Posesif The Show. Woohoo. Podcast seputar psikologi. Butuh pencerahan. Kapan jawabannya? Mantap. Wih, gimana kabarnya para penonton setia Posesif The Show? Iya nih, apa kabar nih? Sudah mulai merasakan kebosanan? Atau masih Ya, kita udah hampir bahagia? 2 bulan kayak gini di rumah Iya. aja. Kamu sendiri gimana, Gerdi? Aku baik, baby. Kamu gimana, baby? Apa kabar poni kamu, baby? Aku mulai gila tau gak? Ngomong sendiri kan? Semakin intens ngomong dan jawab sendiri. Halu gue. Ya iya sih. Apalah. Emang. Gue kan dari dulu gitu. Kalau nggak berimajinasi tinggi, pikirannya Iya. penuh dengan bayang-bayang atau cerita-cerita halu. Kita mau ngapain Gap hari ini? Kita ini, kalau misalnya udah pernah nonton Posesif atau podcast seputar psikologi, pasti tahu banget nih konten-konten kita. Kita itu biasanya ngasih konten seputar psikologi. Nah, kebetulan kita udah launching nih kemarin episode pertama. Gimana menurut kamu Gap episode pertamanya? Episode pertama, aku suka banget sih, Beb. Kayak kita bahas tentang anxiety juga kan mungkin kan sekarang lagi kayak booming tentang gelisah gitu-gitu, dan menurut aku psikologi itu hal yang menarik gak sih, karena kita bisa kayak semua pasti mengalami itu gitu sebagai manusia gitu. Iya, dan kehidupan sehari-hari banget ya yang kita bahas. Oke deh, daripada kita ngobrol mulu berduaan, mendingan kita panggil member-member yang lainnya yang hadir di Bakal temenin kita. show. Silakan masuk. Member. Hai. Halo semuanya. Ready. Hai, kalian semua gimana kabar? Baik nggak? Baik. Sehat kan? Sehat ya? Sehat. Coba Oke. supaya para penonton kita kenal sama kalian, silakan perkenalan diri dulu, mulai dari tim J. Halo semuanya. People. Wih. Hai, Pi. Hai. Halo semuanya, aku Biel. Hai, Biel. Silakan tim K3. Halo semuanya, aku Gracia. Yeay, SG. Halo semua, aku Mute. Mumu. Mumu. Akademi kelas A. Halo semuanya, aku Freya. Hai Freya. Halo semuanya, aku Pioni. Hai. Nih, kalian semua yang datang ke sini tahu nggak posesif itu apa? Coba. Tahu. Aku Coba yang tahu ceritain dong, misalnya SG tahu apa? Iya. Posesif itu podcast seputar psikologi. Wih. Kamu udah pernah nonton belum? Aku penonton setia Posesif. Iya sih Gap, dia tuh fansnya posesif. Iya. Yang Dan paling aku kamu seneng suka? banget bisa diundang ya ke Posesif. Wih, akhirnya terwujud ya, Ge. Iya, mimpi aku nih, cita-cita. Episode yang paling kamu suka yang mana, Ge? Banyak sih, hampir semuanya. Kayak aku kadang kayak ngerasain suka relate banget nih, iya bener banget nih kayak gini. Wede. Akhirnya, Beb. Ada yang mengetahui video kita, Beb. Nah, buat kalian yang lainnya, gimana kalian hal-hal psikologi yang gak asing buat kalian gimana? Iya. Menurut kalian psikologi itu apa sih gitu? Kayak ada yang tahu nggak sih di sini psikologi apa? Ipi, jangan diem aja, Ipi. Biel, Mute, Cici Pio. Aku. Apa? Psikologi tuh kayak mengenali kepribadian kita gitu. Komen bener. Siapa lagi yang mau Emangnya jawab? kalau misalnya If mau tahu kepribadian biasanya ngeliatnya dari apa? Kalau aku biasanya dari zodiak. Wih. Banyak kan zodiak. Beda banget. Relate banget ya emang zaman sekarang. Siapa lagi nih mau jawab? Aku Kalau dia Kak.
Apa? Aku juga dari zodiak, kan zodiak aku tuh Cancer ya. Apa sih? Itu benar gak sih Kak? Cancer. Yang Iya, kata Cancer. kamu apa? Cancer. Terus kayak Cancer tuh anaknya kayak bener-bener kayak aku gitu, kecilan gitu. Oh. Ada lagi nggak selain zodiak lihat kepribadian biasanya? Golongan darah. Iya, sama golongan darah juga. Oh, Golongan kamu Fiani golongan darahnya apa? Aku O. Yang kamu tahu dari golongan darah O apa? Golongan darah O itu, kalau aku ya, yang paling aku sadar itu aku suka menunda pekerjaan. Ya nggak sih? Atau aku doang? Iya. Ya bisa jadi ada yang benar ada yang enggak ya, Beb. Iya, kalau Briel gimana Briel? Kali ya. Iya. Kalau aku kan juga golongan darah O, Kak. Heeh. Terus aku tuh orangnya tuh suka ngeliatin juga, kayak ngeliatin golongan darah, ngeliatin zodiak. Mm-mm. Jadi yang aku tahu kalau golongan darah O itu orangnya tuh rata-rata tuh baik hati, easy going, kayak gitu. Tos dulu. Kita O. Aku juga kok nggak Tos diajak tos? virtual. Virtual. Jangan Freya apa Freya? Kalau aku AB. Apa? Kalau menurut kamu, Langka nih orang. iya AB itu jarang ya. AB itu belum. Maaf Kak ini. Kamu tahu nggak AB gimana? Iya. Pernah baca-baca nggak tentang golongan darah? Jarang sih Kak kalau tentang golongan darah, aku malah lebih sering tentang zodiak gitu. Oh. Oke. Jadi mungkin sama seperti zodiak ya, Beb. Kalau misalnya golongan darah itu ya belum terbukti secara ilmiah juga kalau misalnya bakal relate sama kepribadian kita kan, Beb. Iya, tapi kebanyakan masih banyak orang-orang yang percaya sih sama golongan darah, terutama kalau aku baca orang-orang Jepang tuh percaya sama golongan darah untuk kepribadian, tapi sebenarnya ya masih belum terlalu ilmiah gitu. Makanya kita harus jelasin apa yang ilmiah, Gap. Iya, jadi sekarang kita mau bahas yang pasti-pasti aja ya. Kalau yang nggak pasti kayak golongan darah zodiak itu kan kayak nggak masuk psikologi. Jadi kita sekarang mau bahas ke Sesi selanjutnya. iya. Hai semuanya, sekarang kita masuk ke sesi pertama, posesif the show. Butuh pencerahan, Kapten jawabannya. Oke, di sesi pertama ini ternyata temanya itu sangat familiar sama kehidupan kita. Ini adalah tema yang sangat relatable banget sama kita, bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di masa karantina kayak gini tuh pasti banyak banget kan orang yang nggak tahu mau ngelakuin apa. Betul. Jadi pada tema kali ini kita akan membahas tentang social media addiction atau adiksi media sosial, Beb. Ya. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari kita udah bener-bener nggak tahu mau ngapain, jadi kita hanya memainkan handphone atau kayak akses media sosial nggak sih sekarang? Iya. Betul. Iya, benar. Ya, kalian merasa nggak sih di waktu-waktu ini peningkatan kita menggunakan media sosial itu makin meningkat? Kayak misalnya Rasa ya, banget Iya, kan, rasa. Benar banget, benar saya banget. cuma 2 jam, sekarang mungkin kayak 7 jam gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya, Kak. Iya, jadi kalau misalnya media sosial itu mungkin yang dibilang adiksi adalah kalau penggunaannya berlebihan ya, Beb. Ya. Lebih Kita kayak tidak penggunaan. bisa hidup tanpa sosmed gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kenapa bisa sampai berlebihan? Mungkin karena waktunya juga sekarang kan jadi banyak waktu luang. Terus juga kenapa bisa adiksi? Karena kalau misalnya kita sampai penggunaan media sosial itu buat kita lupa makan atau kayak sampai kurang tidur, nah mungkin itu bisa dikategoriin ke adiksi. Nah, betul. Gimana kalau misalnya kita langsung aja buka sesi curhat tentang sosmed addict ini. Nah, Betul. kalian kalau mau curhat ada aba-abanya. Apa tuh Apa, Kak Kep? Bibi? Apa tuh, Kak? Kalau Apa mau tuh, Kak? curhat kalian harus angkat tangan terus ngomong, "Kep, aku butuh pencerahan." Kayak gitu. Oke. Oke. Oke, siap. jadi siapa yang mau curhat tentang sosial media addict? Aku. Kapten, aku butuh pencerahan.
Iya, boleh itu cerita, yo. Jadi tuh Cap, aku kan suka main IG. Terus aku suka baca komen. Nah, komennya tuh Cap aneh-aneh, kayak nggak sesuai sama ekspektasi aku. Kan aku berharapnya kayak komennya, Ip cantik banget gitu kan. Tapi di komennya tuh kayak gitu Cap, kayak agak aneh-aneh. Tapi memang banyak yang kayak gitu. Nggak banyak, cuman kalau misalnya aku share foto dewasa gitu ya, terus dia tuh mereka kadang tuh Dewasa tuh yang kayak orang- gimana sih? Tahu dewasa Dewasa kayak gimana tuh sih? kayak- Dewasa kayak gini nih. coba gimana fotonya? Gitu. Aduh. Terus aku tuh kalau ada yang komen kayak gitu, aku tuh malu Cap, jadi aku hapus komen. Iya, ya mungkin kalau misalnya ini kita langsung mau menanggapi atau kayak ada yang mau cerita lagi? Yel, SG, Tioni. Kalau aku Ya, sama udah, kayak Kang. Kak Ivi sih. Ikut-ikut iya. males. Kadang beneran. Aku Udah juga Gap, jawab aja Gap. Udah ya, oke. Iya paling soal respon itu ya Beb. Emang kita di sosial media bener-bener nggak bisa nggak sih taruh ekspektasi banyak ke orang. Kayak kita nggak bisa gitu mengontrol apa yang bakal orang kasih ke kita gitu. Ya gimana Betul. caranya? Ya kita bukan kita yang mengontrol komentar orang, tapi gimana kita ngerespon orang tersebut gitu. Dia respon kita ya kita harus self love, kayak ya udah kita harus menghargai diri kita sendiri, kayak ya udah jangan terlalu banyak untuk dengerin kata orang juga, ya nggak sih Beb? Ya sebenarnya gini, kalau yang if misalnya kamu kan posting foto kayak gitu kan gak ada maksud apa-apa ya, kamu emang ingin menunjukkan seni kamu sebagai remaja yang dewasa, mulai beranjak seni dewasa kamu. Kan udah mau 17 tahun, masa cute-cute kan males. Iya, jadi kayak ya Sombong udah banget. Di sosmed pun supaya kamu nggak stres, ada fitur-fitur untuk bikin kamu aman gitu. Misalnya kamu bisa atur tuh di Instagram tuh kata-kata yang nggak kamu pengen munculin di komen. Kita ada settingannya, nanti minta Gaby ajarin. Oke. Iya. Terus misalnya di Twitter kamu bisa nge-mute orang yang mungkin komentarnya bikin toxic gitu. Jadi harus di-manage aja yang kayak gitu. Nah, tadi seru banget ya. Kita udah bahas tentang sosial media di sesi pertama. Nah, masih ada sesi selanjutnya di sesi 2 curhat-curhatannya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau main games dulu nih. Coba Gaby jelasin, kita mau main apa? Iya, jadi kita mau main semacam kokologi, yaitu game yang dapat mengungkap beberapa kepribadian dari tiap member yang ada di sini nih. Nah, tapi kokologi yang kita mainkan hari ini berupa gambar. Jadi kalian udah pada siapin kan? Kertas sama... Udah. Oh, gitu, Beb? Kita langsung mulai aja. kalau ya. gitu. Ya, kita langsung aja mulai ya. Nah, perintahnya adalah kalian kertasnya harus portrait. Potret seperti ini. Silahkan gambarkan sebuah pohon yang berbatang dan berdaun. Pohonnya pohon biasa ya, bukan pohon bambu, bukan bunga kayak gitu. Iya. Mengerti? Pohon. Mengerti. Ya, pohon. Ngerti. Silakan gunakan kertas itu sebaik mungkin. Dimulai. Silakan dimulai. Waktunya sekitar 1-2 menit deh. Terus juga ini kita gamenya kayak ya ala-ala ya Beb, nggak serius-serius banget. Ya ala. Jadi sebenarnya memang ada tes psikologi tentang gambar pohon, gambar orang kayak gitu. Biasanya di tes aku waktu itu pas masuk universitas gambar orang dan gambar pohon. Biasanya tes perusahaan juga ada yang kayak gini. Ya emang tes psikologi ini kayak terkenal banget nggak sih? Kayak misalnya gambarkan orang atau gambarkan pohon, gambarkan rumah. Kayak di semua tes seleksi mungkin ada tes macam ini ya Beb. Ya tapi kan kita belum tapi sampai. sebenarnya kita menebak-nebak aja di kepribadian mereka nanti.
Dan belum sampai tahap interpretasi yang benar-benar pasti ini kepribadian mereka itu belum ya. Iya, karena kita belum S2, guys. Iya, yang bisa menganalisa gambar sebenarnya adalah mereka yang sudah S2. Apalagi saya belum lulus ya. Semangat skripsinya. Iya, itu. Tadi tuh sebenarnya ada tahu kayak perintah buat gambar pohonnya tuh ada kalimatnya gitu. Ada aku mata kuliah buat. Iya, Khusus aku buat- juga ada. Yang kayak Iya, kita, kan? gimana caranya kita ngomong ketika dalam sebuah kelas gitu. Iya, buat. Kok Ipi nggak gambar, Ipi? Lihat deh. Udah. Oh, udah. Oh, udah. Ada yang lain udah Udah. belum? Udah. Udah. Briel sama Freya ya tinggal. Udah Kak. Gak apa-apa. Kalian pernah nggak? Bagus. Kalian pernah nggak? Kan tes seni. Ada yang pernah tes kayak gini nggak? Pernah Enggak. pas sekolah. Nggak pernah. Kok nggak pernah sih? Nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Iya. Kayak ternyata di balik sebuah gambar itu ada ini ya, Beb. Ada meaningnya ya, Beb. Ada artinya ya. Iya, karena kan kita secara nggak sadar alam bawah sadar kita membawa ke tangan kita Menggambar. gambar gitu. Udah semuanya? Iya. Udah, Kak. Udah. Oke. Oke, kalian silakan tunjukkan gambaran ke kamera. Tunjukkan. Maaf ya, gambar aku jelek. Wow. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ya, Beb. Coba Gaby. Terus kayak gitu maksudnya ya. Iya, kayak lagi. sambil. Oke, jadi kita di sini ada 3. Yang pertama itu ada letak dari pohon tersebut. Yang kedua itu ada gimana bentuk batang dari pohon tersebut. Sama yang ketiga itu adalah tinggi dari pohon tersebut. Nah, di situ dari masing-masing di situ ada artinya gitu, guys. Jadi, Iya. dari gambar siapa ya? Yang kita lihat kebanyakan ini mungkin Biel sama Gracia sama ya, Beb? Sama Fioni. Masa? Agak ke kiri gitu nggak sih, Beb? Iya bener. Biar ada space. Biar ada space. Tapi ini atas sama bawah ya Pak? Iya sih, atas sama bawah. Berarti itu tengah ya, Beb, jatuhnya? Yang di tengah-tengah berarti If tengah banget, Yang sumpah. di tengah tuh Fioni, Monte. Kalau yang Iya. tengah artinya kamu memiliki kepribadian praktis dan rendah hati. Wih. Emang gak sombong orangnya. Aku tuh friendly banget. Oh my god. Nah, kamu juga lebih sering menerapkan pendekatan dengan jalan tengah. Wih. Apaan Ya tuh? karena maksudnya? praktis Kak. Jalan tengah. Ya, jadi kamu mengharap yang terbaik, tapi kamu juga membayangkan yang terburuk. Wih. Jadi kayak ya udah tengah-tengah aja lah. Win solution gitu. Ya. Terus ada yang di bagian bawah kertas ada nggak? Kayak lebih ke bawah gitu. Enggak. Iya. Adanya yang lebih ke Adanya atas kertas. Saya ya. Freya sama Briel sama Gracia ya. Kalau iya. atas itu berarti kamu itu Tinggi suka hati, Kak. melihat kamu itu suka melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Wih. Waduh. Jadi kalau Iya. ada masalah itu ada apa ya? Ada pengalaman berharga yang bisa dipetik gitu. Walaupun ada baik maupun buruk, selalu ada pembelajaran yang berharga dari suatu kejadian. Wih. Semakin Keren, tinggi keren. pohon yang kamu gambar, semakin tinggi juga kita memandang kehidupan ini. Asik. Ih, siap baby kultum. Udah. Sekarang tinggi ya, Beb? Soal tinggi ini ya, tinggi pohonnya. Ya, Kalau misalnya boleh. tinggi pohonnya lebih dari setengah kertas, gimana cara ngukurin setengah kertas ya? Freya sama Freya, Mote, Fioni. Coba Ipi lihat. Enggak, Ipi enggak. Nggak dia pendek. Iya, Freya, Mute, sama Fioni ya. Berarti kalian bertiga adalah tipe orang yang punya mimpi dan keinginan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam hidup. Wih. Tapi aku cuma halu Kak kalau kayak gitu. Apa? Halu ya? Halu dong. Artinya saking tinggi mimpi kamu jadi halu ya? Iya. Suka halu gitu ya berarti. Nggak apa-apa kita Halu. sama.
Iya, pokoknya mimpi yang kamu punya sekarang tuh mimpi-mimpi yang besar gitu loh. Wih, kalau misalnya yang kalian yang pendek-pendek itu artinya bukan maksudnya mimpinya rendah, bukan, tapi kalian itu orang yang hemat, wih. Wah iya banget sih. Jadi kamu kayak cukup perhitungan dengan hal-hal yang kamu misalnya spend uang, spend apa tuh cukup perhitungan kayak gitu. Setuju, bener nih kayaknya. Hai semuanya, sekarang kita masuk ke sesi 2 Possessive the Show. Butuh pencerahan? Kapten jawabannya. Yeay, tadi di sesi 1 kan kita udah bahas tentang sosial media ya. Nah, di sesi ini pembahasan kita itu juga tentang hal yang sering banget kita temuin sehari-hari. Itu udah kayak teman kita banget nih. Misalnya kalau misalnya kita lagi frustasi sama sesuatu, bisa dari keadaan atau sesuatu yang kita kerjain. Nah, kita akan bahas tentang stres. Tapi stres itu bisa dihadapi setiap orang tuh beda-beda. Iya, sama seperti sesi sebelumnya, apakah dari salah satu kalian pernah mengalami stres? Boleh banget nih di-share di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita stres apa sih yang pernah kalian alami, kalian bisa langsung ngomong ke kita, Cap, aku butuh pencerahan. Nah, di situ kita bakal mendengarkan kalian. Yeay, sekarang siapa yang mau cerita duluan? Mau cerita. Aku. Oke. Aku butuh pencerahan. Silakan. Kamu sudah cukup cerah kayaknya, Ge. Tidak. Apa yang kebanggaanku ini asli. Hey. Gimana, Oke, kalau aku gimana ya, stres itu sebenarnya banyak sih. Apalagi di faktor umur yang kayak gini, kayak aku sebenarnya tuh 19 tahun aku hidup, kayak aku tuh hidupnya kayak ngikutin alur gitu loh. Dan kayak santuy gitu loh, tapi memasuki umur 20 tahun kayak banyak banget jadinya yang aku pikirin, kayak aku kayak mulai berpikir ini itu kayak tentang pekerjaan, tentang kuliah, tentang masa depan aku, tujuan hidup dan lain-lainnya. Dan biasanya aku itu gimana ya, aku kadang kalau misalnya cuek, orangnya cuek banget, tapi kalau misalnya sensitif banget, kalau lagi sensitifnya. Jadi kalau misalnya stres tuh aku kayak apa ya, banyak banget kayak gitu yang aku pikirin, misalnya kayak keluarga, habis itu pekerjaan aku, terus apa ya, kayak emang ya maksudnya tuh hidup dari lahir dari rahim ibu tapi makan dari omongan manusia gitu loh. Jadi kayak nggak ngerti nggak sih, jadi kita kayak sering banget makan omongan orang gitu, omongan orang, jadi kayak kita benar-benar mikirin apa yang orang omongin ke kita gitu loh. Entah itu positif atau negatif, apalagi yang negatif tuh berdampaknya besar banget gitu buat aku. Apalagi aku tuh kayak gimana ya, mau bilang nggak kepikiran tapi kepikiran. Jadi kayak gimana ya, kayak aku tuh bingung. Terus kalau stres tuh aku kayak gimana ya, stresnya tuh kayak misalnya nih, aku tuh kayak orangnya tuh nggak bisa ngungkapin isi pikiran dan hati aku gitu loh, langsung kayak dalam kata-kata atau dalam secara langsung gitu, apalagi ke orang. Dan aku biasanya jadinya suka mendem sendiri gitu, tapi aku kayak ngeluapinnya di kamar sendiri, misalnya malam-malam gitu, merenung gitu kan. Relate banget. Ya, sebagus-bagusnya manusia juga, gue merasakan stres juga nggak sih? Iya pasti sih. Ya kayak semua orang pasti kayak merasakan stres. Jadi kayak aku mungkin kayak bakal ngasih sesuatu ke kalian, bukan berarti aku udah berhasil dalam mengatasi stres itu, tapi mungkin semoga membantu aja ya. Iya, tapi aku mau jelasin dulu sebenarnya stres itu apa. Stres itu kalau di ilmu psikologi itu adalah kayak keadaan di mana tubuh kita itu, maksudnya reaksi tubuh yang muncul saat kita tuh dapat ancaman, tekanan, atau kayak perubahan dalam hidup. Jadi sumber daya yang kita miliki itu tidak cukup menampung keadaan yang terjadi di sekitar, ya. Berat gak sih bahasanya, nih banyak anak kecil? Iya. Nah,
overthinking ini emang kita pasti bakal ngerasain overthinking. Kenapa kita overthinking itu apa sih? Overthinking ya kita kebanyakan mikir. Nah, overthinking ini maksudnya perasaan yang timbul dari overthinking itu cuma satu, karena kalian takut. Nah, menurut aku ketika kalian ngalamin perasaan takut itu, kalian harus stop gitu. Gimana caranya kalian gak tenggelam dalam perasaan takut kalian, gimana caranya kalian gak mikirin negatif terus, tapi kalian harus ya stop dalam perasaan takut itu. Harus kalian yang kontrol sendiri. Kayak gak boleh nih tenggelam dalam rasa takut. Jadi kalian harus kayak switch pemikiran overthinking kalian dari yang negatif, jadi kayak ada positifnya juga loh. Nggak selamanya pemikiran kalian tuh isinya negatif semua, ada yang bisa kalian switch gitu dari rasa takut itu gitu. Kalau Baby gimana? Kalau aku gimana ya, stres itu hal yang nggak bisa kita hindarin. Kayak pasti kita akan stres gitu sehari-hari. Dan kita harus menerima perasaan stres itu dulu. Kita harus sadar bahwa kita tuh lagi stres pertama. Jadi kita harus berusaha luapin emosinya dulu. Iya, aku stres karena ini. Kita temuin dulu masalahnya tuh di mana. Dan aku waktu itu ada mata kuliah namanya manajemen stres. Seru nih. Seru banget. Iya, jadi itu tuh diajarin supaya kita bisa relaksasi dan nemuin gimana cara kita ngadapin stres kita sendiri. Karena setiap orang tuh beda-beda ngatasinnya. Ada yang misalnya kayak aku kalau lagi stres lebih suka nonton stand up komedi yang kayak gitu. Terus jadi nggak terlalu kepikiran lah gitu. Jadi yang misalnya lagi overthinking, ya udah aku lagi nonton hal-hal yang lucu aja biar ketawa-ketawa kayak gitu. Misalnya kalian punya cara lain, misalnya krimbat lah, pijit lah, minum teh lah, ngapain kayak gitu. Pokoknya kalian pasti punya mood booster masing-masing nggak sih? Iya banget, benar. Ya, jadi pertama kalian harus luapin dulu emosinya. Kalian bisa cerita sama siapapun, temuin sumber masalahnya, cari cara ngatasinnya, terus ya itu lakukan hal-hal yang menyenangkan gitu, relaksasi diri, kayak gitu. Minimal mengurangi stres itu, jadi nggak terlalu mandek di otak kayak gitu. Gimana? Berat banget sih ini. Iya. Menurut aku sih benar sih. Gimana kayak kita harus hal pertama yang kita lakuin kayak kita harus berdamai dulu nggak sih sama diri kita sendiri. Betul. Baru kita bisa menjalani semuanya gitu. Biasanya kamu ngapain, Greg, kalau misalnya lagi pusing atau gimana? Caranya apa? Diam dulu sih pastinya, kayak merenung dulu, terus berdoa. Habis itu baru cari hiburan. Hiburannya yang bikin biasanya happy. apa? Kayak lihat foto atau video receh, yang gitu-gitu sih. Iya, itu juga ngaruh kayak misalnya kamu oke, nggak apa-apa, kamu harus batasin waktu kamu. Misalnya kamu 5 menit aja nih untuk worry atau untuk nangis atau untuk sedih. Tapi kamu harus lebih dari 5 menit, misalnya kayak 10 menit, 15 menit, itu kamu luangin ke yang positif, kayak misalnya kamu tadi doa, atau kamu spending time di Twitter yang lihat receh-receh. Nah, itu harus lebih banyak daripada kamu negatifnya gitu. Iya, tapi bukan berarti ketika kita nontonin hal-hal yang menghibur itu kita jadi lari dari masalah, gak kayak gitu juga. Ya, itu ya tadi. Ada yang merasa kurang nggak apa jawaban-jawaban kita? Iya, ada yang mau tanya lagi? Mungkin. Nggak ada. Tapi aku mau nambahin juga sih buat Gracia. Iya, boleh dong. Asik. Iya, kan kamu tuh sebenarnya kan positif ya, jadi orang, maksudnya positif ke orang lain. Maksudnya kamu sangat sering memuji orang, sangat sering pokoknya vibes-nya positif banget gitu loh. Kayak misalnya Gaby aja kau puji-puji gitu. Pasti Ben. Kamu tuh sangat menghargai orang lain gitu. Jadi
kamu harus berusaha juga untuk seperti itu ke diri kamu. Iya. Bener banget sih, aku juga setuju. Kayak aku selalu kayak gitu, tapi kayak kita tuh lebih bisa berdamai sama orang lain sebenarnya daripada diri kita sendiri. Kayak susah gitu loh. Kayak kita lebih gampang memaafkan orang lain gak sih daripada diri kita sendiri. Dan ketika aku kalau misalnya lagi stres gitu, biasanya aku emang ngeluangin waktunya kayak dengerin cerita orang gitu. Kayak aku suka gitu dengerin cerita orang, itu bikin aku jadi lupa gitu sama pikiran aku yang lagi overthinking gitu. Nah, sudah begitu saja ceramah online ini. Seru banget. Oke, kalau gitu tadi kita udah ngapain aja, Gap? Tadi kita di sesi pertama kita udah bahas tentang adiksi media sosial, terus juga kita udah main game, gambar-gambar pohon, terus kita tadi juga udah bahas stres. Gimana semuanya? Dapat pencerahan hari ini? Dapat. Alhamdulillah ya Allah, puasa berkah. Oke, kalau gitu jadi semuanya. Ya, terima kasih buat kalian semua, buat Briel, buat If, Mute, Gracia, Fioni, Trea, semuanya terima kasih. Terima kasih udah mau sharing, udah mau cerita, makasih ya. Aku yang makasih. Buat yang nonton juga terima kasih banyak. Semoga kalian juga kalau misalnya lagi stres atau lagi adiksi sama sosmed juga bisa teratasi sedikit ya. Iya. Terus kalau misalnya kalian punya cerita-cerita tentang adiksi media sosial atau stres, kalian juga bisa komen di bawah. Iya. Kita bisa sharing. Oke deh kalau gitu. Jadi Possessive The Show kali ini sudah selesai. Semoga ada episode untuk waktunya, untuk kesempatannya, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Yeay, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berpuasa. Terus aku jadi kayak bingung gitu mau ngambil jurusan apa, takut Ganti blocking atau Briel belajar lagu baru. Cuman ini kayak bener-bener 24 jam aku main HP. Wow. tapi aku jarang update karena aku suka insecure sendiri gitu loh Kak.